mungkin bisa beribadah lebih khusyuk di rumah ya. Mungkin kalau dulu sibuk pergi. Jadi kalau seperti orang muslim kayak saya, sholatnya kadang-kadang ketinggalan gitu. Kalau di sini kan di rumah udah waktunya bisa lakuin gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya gitu. Nah, terus bisa dilakukan positifnya ya. Jadi bisa lebih dekat dengan anak, bisa bimbing anak belajar tiap hari. Jadi anakku juga e-schooling kan. Jadi kadang-kadang dia nanya apa segala macam. Jadi kita berinteraksi ya, lebih mesra dengan anak-anak. Terus itu satu. Terus kedua, mungkin bisa beribadah lebih khusyuk di rumah ya. Mungkin kalau dulu sibuk pergi. Jadi kalau seperti orang muslim kayak saya, sholatnya kadang-kadang ketinggalan gitu. Kalau di sini kan di rumah udah waktunya bisa lakuin gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya gitu. Nah, terus ada lagi ya itu rapi-rapi rumah yang tadinya nggak kepegang, barang-barang yang macam-macam lah, lemari rapi-rapi. Dan ternyata emang ini banyak dilakukan semua orang. Aku tuh suka nanya ke temen-temen, sama yang mereka lakuin, bongkar-bongkar lemari. Tetanggaku kemarin datang nganterin masker, terus akhirnya olahraga bareng, cerita, iya boleh nggak saya bersih-bersih rumah, saya bersih-bersih lemari, pilih-pilihin. Nah ternyata kan memang diingatkan oleh Tuhan ya, bahwa kita itu memang harus melakukan sesuatu yang bermanfaat juga di rumah. Kemudian menurutku juga alam ini juga sebenarnya dia teriak gitu loh. Dengan adanya COVID ini kan banyak orang di rumah. Jadi alam ini lebih bersih, nggak banyak polusi karena kendaraan-kendaraan kan otomatis nggak banyak. Kemudian berhemat tentunya. Yang biasanya kita dikit-dikit jalan kemana, yang sebenarnya nggak penting-penting banget kadang-kadang. Jadi berhemat bahan bakar, berhemat uang yang kadang-kadang cuma nongkrong-nongkrong di kafe, cuman buang-buang uang makan gitu. Tapi kan sekarang gara-gara ini kita lebih banyak di rumah. Satu lagi mungkin ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya, WA lah, grup, ayo kumpul gitu. Akhirnya memang manfaatnya ada, silaturahmi, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak bermanfaatnya. Kadang-kadang akhirnya timbullah gosip, apa istilahnya, gibah ya. Jadi bergosip, berapa, jadi kan negatif lagi. Jadi sekarang dengan adanya ini kuranglah gosip, akhirnya timbul rasa persaudaraan yang tinggi, rasa kemanusiaan. Jadi banyak yang mengumpulkan dana, kayak aku kan ikut gerakan nasional yang Rp1.000 itu, ada manfaatnya. Jadi sebagai influencer mengajak orang untuk mendonasikan sebagian dari rezekinya untuk orang lain yang memerlukan, yang untuk tenaga medis ataupun yang terkena imbas dari pandemik ini. Jadi nggak hanya tenaga medis yang kita pikirkan. Jadi orang-orang yang daily worker yang penghasilannya jadinya nggak ada gara-gara harus stay at home. Jadi itu juga kita pikirkan. Banyak tuh teman-temanku yang nyumbang APD, nyumbang sanitizer, nyumbang makanan, nyumbang uang. Kayak ponakanku, anakku juga ke pedagang-pedagang kecil. Memang napak tilas, cuman ya tetap jaga jarak sih. Jadi memang kita langsung ngasih untuk mereka yang memerlukan. Pasti kan mereka berkurang penghasilannya, apalagi sekarang kan nggak boleh, jadi mereka juga kan hidupnya dari uang harian. Itu aja menurut aku. Ini kita harus, dengan adanya keprihatinan ini, kita juga harus mengambil hikmah dari semua ini gitu.